Shalom, sahabat GKI. Bahagia sekali kita bisa berjumpa dengan sapaan Gembala GKI pada saat ini. Saya Pendeta Rahmat Paskah Raja Guguk, melayani di GKI Gereformit Semarang. Saudara, bacaan kita terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 20. Sebelumnya saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami hendak membaca firman-Mu dan merenungkannya, karena kami sadar itulah kebutuhan dalam pertumbuhan iman kami. Berikan kami kedamaian dan ketenangan, sehingga kami dapat menata kehidupan kami dalam kehendak Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Matius pasal 6 ayat 19 sampai 20 berbunyi demikian, saudara. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Dalam salah satu kiriman konten di Facebook saya, saudara, saya baca ada seseorang yang mengirim tentang peribahasa Persia. Jadi jangan tanya saudara saya apakah menekuni peribahasa Persia ini, karena ini saya hanya membaca saja. Dan menarik saudara untuk kita renungkan. Peribahasa itu berkata demikian. Saat pohon tumbang, semua orang mendengar suaranya. Tapi saat pohon tumbuh, tak seorang pun mendengarnya. Dijelaskan di sana, saudara, mengatakan begitulah hidup. Kegagalan selalu ramai diperbincangkan. Sementara proses pertumbuhan sering tidak terlihat. Padahal yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah proses pertumbuhan yang tidak terlihat itu. Saudara, apa yang membuat kita gagal dalam hidup? Bukan karena kita bodoh. Bukan karena kita tidak berusaha. Bukan karena kita tidak punya kemampuan. Atau saudara, bukan karena kita tidak berdoa. Tapi saudara, karena kita salah dalam memaknai kehidupan kita. Kita ingin terkenal, kita ingin viral. Ya. Saat ini banyak orang saudara berupaya mengemas berbagai konten supaya apa? Supaya dirinya terkenal. Awalnya mungkin niatnya baik, ingin berbagi, tapi lama-lama saudara, godaan-godaan mulai menjerat dan hadiah-hadiah yang diberikan semakin menarik, hingga saudara itu menjadi sebuah upaya, bukan lagi untuk proses pertumbuhan, tapi saudara untuk merasakan kenikmatan. Ketika firman Tuhan mengingatkan kita, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Saudara, bagian firman Tuhan ini tidak ingin mengatakan kita nggak boleh mengumpulkan harta atau tidak boleh punya harta. Bukan. Tapi ketika harta itu mulai merusak kita kehilangan pertumbuhan iman kita lebih mengejar kenikmatan dunia ini. Kita lebih mengejar popularitas kita daripada kesaksian iman kita. Kita sehingga menata hidup kita dengan cara-cara untuk mendapatkan apa yang menyenangkan kita. Dan saudara, itulah upaya-upaya yang kita lakukan ketika harta, ketika mamon itu menjadi prioritas kehidupan kita.
Dan saudara, itulah kegagalan. Dan semua orang berusaha untuk menggagalkan kita karena mereka cemburu, karena mereka tidak puas, atau karena memang orang lain ingin bersaing untuk tetap populer sehingga menghalalkan segala cara dan membuat pesaing-pesaingnya harus dikalahkan. Dan ketika kegagalan menimpa kita, semua orang akan bertepuk tangan, semua orang senang, dan itu akan diviralkan. Setelah bagian firman Tuhan ini mengajak kepada kita untuk melihat proses pertumbuhan kita bukan mengumpulkan harta di dunia, bukan untuk mencari kepuasan, bukan mencari popularitas, bukan untuk membangun kehebatan diri kita. Tapi saudara, dikatakan kumpulkanlah bagimu harta di surga, ibaratkan suatu pohon yang sedang bertumbuh. Saudara, dia membutuhkan apa? Dia membutuhkan makanan. Proses pertumbuhan itu bertahap, tapi konsisten. Saudara, itulah kehidupan kekristenan kita. Bukan untuk viral, bukan untuk kehebatan kita. Tapi saudara membutuhkan pertumbuhan yang konsisten, walaupun mungkin itu kecil. Tetapi kalau itu kita lakukan dalam kesetiaan kita, saat kita berdoa, doa-doa kita, ketika kita melakukan itu dalam kedisiplinan kita hari demi hari, kebenaran firman Tuhan, kita tidak hanya sekedar khatam atau membaca kitab sudah berpuluh kali, 10 kali, 15 kali, ya berlomba untuk menyelesaikan pembacaan hanya untuk apa? Mengejar target, berlomba untuk berapa kali telah baca Alkitab. Tapi kita lupa, kebenaran firman Tuhan bukan untuk diperlombakan. Bacaan-bacaan itu bukan untuk sekedar untuk dilombakan membacanya. Tapi bagaimana saudara kebenaran firman Tuhan itu menjadi pertumbuhan pemikiran kita, karakter kita. Dan kita menata kehidupan kita dalam kebenaran firman Tuhan itu. Dan mendorong kita untuk menjadi manusia-manusia bertanggung jawab. Melaksanakan tugas-tugas kita, pekerjaan kita, studi kita. Melakukan pekerjaan yang diberikan kepada kita oleh pemerintah, oleh instansi kita dalam ketekunan dan kesetiaan kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan juga melakukan pelayanan kita di gereja, walaupun mungkin tidak dipuji-puji oleh banyak orang. Tidak ada prestasi di sana. Tapi ketika kita lakukan itu dalam kesetiaan kita, dalam ketekunan kita kepada Tuhan, saudara, itulah harta yang kita kumpulkan di sorga, yang memberikan kehidupan yang kekal dan kebahagiaan bagi kita. Saudara, mari kita berlomba, bukan untuk menjadi viral, bukan untuk menjadi terkenal. Tidak perlu kita bersaing. Tapi mari kita, saudara, membangun kehidupan kita walaupun tidak dilihat banyak orang. Tapi itu untuk menjadi pertumbuhan iman kita. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Walaupun mungkin kami tidak terkenal, tapi kami ingin memuliakan Tuhan dengan seluruh pertumbuhan kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.